Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan pertama ini, saya akan membahas tentang silabus mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak 1. Sebelum memulai, saya ingatkan untuk absensi mandiri dulu. Baik, mata kuliah ini pemrograman aplikasi bergerak 1 adalah mata kuliah wajib dengan prasyaratnya adalah mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Mata kuliah ini akan diampu saya sendiri, Hermawan, dan bagi informasi bahwa mata kuliah ini dikoordinator oleh Bapak Ahmad Farisi MKom, dan sebagai anggotanya ada beberapa dosen lainnya seperti Bapak Ahmad Farisi dan Ibu Yonita dan beberapa dosen lainnya. Dan untuk silabus ini menggunakan referensi dari Google langsung, ya. Ini referensinya dari Google Code Labs for Android Developer Fundamental. Dan kemudian berikutnya ya, untuk penilaian saya rasa standar untuk sama seperti mata kuliah lainnya, ada kuis, tugas, UTS, dan UAS dengan porsi yang sudah ditentukan secara umum, yaitu yang pertama kuis sebesar 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%, ya. Kemudian untuk konsultasi sendiri saya sudah menyediakan media melalui WhatsApp group, ya. Jadi silakan join ke WhatsApp group tersebut yang sudah saya bagikan melalui Simponi, ya, dan juga dari Spon silakan masuk ke WhatsApp group. Jadi untuk hari ini silakan mengerjakan yang pertama itu absensi, kemudian juga join di WhatsApp group untuk konsultasi dan membahas lebih lanjut materi yang akan saya sampaikan. Oke, nah untuk silabusnya mungkin bisa membaca sendiri apa-apa saja yang akan dipelajari mata kuliah ini, akan tetapi secara garis besar ada beberapa, ya, yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Yang pertama adalah pengenalan tentunya. Pengenalan ini ya ada beberapa poin nantinya dari lingkungan kerja Android, kemudian running aplikasi dan sebagainya. Dan bagian kedua, bagian yang besar berikutnya adalah tentang layout. Layout sendiri ada banyak nantinya. Sebagai contoh yang umum digunakan oleh Android programmer adalah yang pertama linear, ada relative layout, constraint layout, dan sebagainya. Dan di bagian layout ini juga akan dibahas komponen-komponen yang akan digunakan di dalam layout tersebut. Dan ini juga ada banyak sekali yang nantinya bisa digunakan. Sebagai contoh adalah text view dan score view, ya. Nah, nanti di bagian
PAB1 ini akan banyak sekali membahas tentang bagaimana caranya membuat layout. Nah, jadi bagian kedua ini akan sangat banyak sekali materinya. Nah, di sini juga ada bagian berikutnya, ada berkaitan dengan unit testing dan debugging. Ini lebih ke bagaimana cara menguji. Jadi produknya sudah ada dan ada bagian pengujian dan bagian debugging. Debugging ini artinya untuk mencari eh, letak kesalahan, letak error yang terjadi di aplikasi dan bagaimana cara penanganannya. Ya, jadi kalau di unit testing ini produknya sudah jadi dan melakukan pengujian, sedangkan kalau di bagian debugging ini lebih ke mencari kesalahan atau error yang ada di aplikasi. Nah, bagian selanjutnya ada intent. Intent ini untuk bisa digunakan banyak sekali. Ada sebagai contoh untuk perpindahan antara activity atau form ya di istilah programming yang lain. Dan di berikutnya ada layout lagi, nantinya layout yang lebih advance. Yang lebih advance ini kita bisa banyak sekali belajar di bagian recycle view. Kemudian ada juga card view, mungkin nanti kita akan belajar juga. Dan di bagian akhir kita akan belajar async text. Singkatan dari asynchronous text. Kemudian ada loader dan broadcast receiver. Ya, jadi ini 5 poin penting ini akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, untuk lebih rincinya, apa-apa poin-poin yang lebih rinci, silakan membaca lebih jelas lagi di silabusnya. Silakan dibaca kembali silabusnya. Nah, pada pertemuan pertama ini saya mengharapkan kalian untuk di sini saya minta untuk mendownload ya softwarenya sendiri untuk pengembangan aplikasi berbasis Android. Yang biasa digunakan adalah Android Studio. Silakan googling. Ya, googling untuk download Android Studio dan silakan dipilih versi yang paling baru. Ya, sambil nunggu
Tadi saya sempat menyampaikan bahwa untuk referensi pembelajaran kita nantinya akan menggunakan referensi dari kurikulum Google ya. Jadi selain kita punya kurikulum sendiri, kita juga akan menggunakan kurikulum Google. Ini ya. Jadi ini eh, bisa dilihat di sini dari Androidnya sendiri sudah disediakan secara open source dari Google. Silakan di download Android Studio, kemudian lakukan instalasi secara mandiri di notebook kalian masing-masing. Ya, jadi poin ketiga yang saya minta dikerjakan untuk pertemuan pertama adalah download Android Studio-nya, kemudian install. Oke, kemudian yang keempat, nah nanti download Android Studio ini akan running, digunakan untuk membuat eh, aplikasi yang basisnya adalah Android. Nah, kemudian runningnya sendiri nanti disediakan oleh Android Studio, ada emulator ya, emulator yang terintegrasi dengan Android Studio. Nah, akan tetapi kalau saya pribadi ya, saya untuk menjalankan aplikasinya saya lebih senang menggunakan BlueStack ya. Jadi yang berikutnya yang perlu dikerjakan adalah mendownload BlueStack ya, emulator BlueStack ya. Nah, silakan. Jadi berikutnya saya minta juga untuk selain mendownload Android Studio, yang berikutnya adalah mendownload BlueStack. BlueStack ya, BlueStack ini apa? BlueStack itu emulator ya. Jadi aplikasinya yang dibuat dengan menggunakan Android Studio itu bisa di running di emulator yang disediakan oleh Android Studio sendiri ya, artinya udah terintegrasi dengan Android Studio yang pertama, atau bisa juga menggunakan emulator eksternal yang di sini saya lebih senang menggunakan BlueStack ya. Download BlueStack-nya dan kemudian install. Nah, selain kedua tersebut, selain dengan emulator, bisa juga nantinya bisa running di smartphone kalian masing-masing. Jadi pilih, ada beberapa pilihan. Nah, tapi untuk mata kuliah ini saya akan banyak sekali menggunakan emulator BlueStack. Ya, saya sarankan karena pertimbangannya pertama, menggunakan BlueStack lebih cepat ya, lebih cepat untuk runningnya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa juga nantinya boleh menggunakan running di smartphone kalian masing-masing. Oke, saya lanjutkan berikutnya.
Nah, untuk mendukung proses belajar mengajar ini, apalagi ya, ada ada berikutnya tentang, oh ya, tadi tadi udah dibilang bahwa salah satu referensinya adalah Google Android Fundamental. Nah, googling Android Developer Fundamental versi 2. Nah, ini silakan bisa dilihat bahwa nanti salah satu dari kurikulumnya akan mengacu pada referensi ini, ya. Jadi di sini ada dua, ada Code Labs dan konsep. Nah, Code Lab ini nantinya adalah isinya adalah daftar dari praktikum praktikum yang direkomendasikan oleh Google sendiri. Nanti ada banyak sekali, nanti mungkin akan kita belajari beberapa. Dan yang kedua ada konsep. Konsep ini eh, lebih ke teoritisnya, jadi lebih ke penjelasan konsep. Jadi kedua kedua link ini nantinya saling akan berhubungan. Di bagian core lab lebih ke praktikum. Nah, praktikum ini sifatnya lebih teknis dan praktis. Nah, nanti penjelasan dari praktikum ini akan lebih banyak di bagian konsep. Nah, ini penjelasan konsepnya yang akan kita pelajari. Nah, ini ya. Nah, di sini dijelaskan penjelasan konsepnya. Penjelasan konsepnya dari sejarah Android sendiri, kemudian ada juga dilanjutkan dengan versinya, dan kemudian arsitekturnya, dan nah ini versinya. Versi pertama di 2008, kemudian yang versi lebih komersil di April 2009 dan berlanjut sampai dengan sekarang. Ya, jadi berikutnya saya juga minta untuk membaca lebih lanjut konsep Oke, jadi penjelasan berkaitan dengan silabusnya saya rasa sudah selesai. Poin pentingnya sudah saya sampaikan semua berkaitan dengan materi apa yang kita akan pelajari. Kemudian
lingkungan kerjanya, lingkungan kerjanya yang dibutuhkan apa saja, dan di bagian terakhir saya minta untuk pertemuan pertama ini diakhiri dengan membaca uh, fundamental course concept di bagian introduction to Android. Nah, di sini di bagian introduction to Android ini minimal kalian bisa mengetahui sedikit tentang sejarahnya Android, kemudian pemahaman tentang arsitekturnya sendiri dari Android. Baik, terakhir saya ingatkan kembali bahwa untuk melakukan absensi mandiri, jadi absensi ini tetap seperti biasa ya, seperti offline. Ini akan menjadi salah satu syarat untuk ujian akhir nantinya, dan juga jangan lupa untuk add WhatsApp group. Nah, itu saja. Baik, saya akhiri pertemuan pertama ini. Terima kasih dan selamat belajar.